Saya percaya sesuatu yang berharga dalam kehidupan setiap kita adalah kasih karunia Allah. Ya, tetapi yang jauh lebih berharga bukan kasih karunia-Nya, tetapi Sang Pemberi kasih karunia itu, yaitu Yesus Kristus bagi setiap kita. Ya, oleh karena itu judul khotbah saya hari ini saya kasih judul sesuatu yang berharga. Ya, saya mulai dengan ini saudara, saya mau tanya buat Bapak Ibu tapi jawab dalam hati aja. Ada enggak sesuatu yang berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya? Ya, saya percaya banyak yang jawab ada ketimbang yang enggak ada. Gitu kan? Pasti minimal satu. Kalau semua jawab enggak ada, lah itu perlu tanda tanya gitu. Pasti ada sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Entah itu seseorang, ya, entah itu harta benda yang kita punya, atau entah itu prestasi atau pencapaian-pencapaian yang kita dapat. Ada sesuatu yang berharga di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dan biasanya kalau sesuatu yang berharga dalam hidup kita, tentunya itu biasanya kita rawat, kita jaga. Ya. Tujuannya bukan cuma supaya nggak rusak, bukan. Tujuannya supaya kita bisa pamerkan atau kita pertontonkan kepada orang, ini loh aku punya barang yang berharga. Betul nggak? Halo, sudah hidup semua? Betul nggak? Ya kan? Kalau Bapak Ibu misalnya keluar handphone keluaran terbaru hari ini, Bapak Ibu beli gitu kan. Ya. Bapak Ibu beli yang paling pertama. Dibawa CG, bawa gereja itu biasanya simpen kantong di sini, keluarkan terus HP-nya supaya orang lain bisa lihat. Betul nggak? Ayo, betul nggak? Atau pura-pura nggak ngerti gitu? Atau sungkan mau jawab gitu? Ya kan biasanya gitu kan? Dan kalau beset sedikit, aduh langsung gitu kan? Kalau itu berharga loh, handphone itu kalau berharga, karena itu membuktikan nilai sesungguhnya. Kalau handphone itu tidak berharga bagi kita, jatuh ya nggak apa-apa. Betul nggak? Ya kan? Atau yang punya mobil, ya, atau punya mobil aja ya. Biasanya itu pasti disayang terus, ya. Mobilnya suka elus terus, ya. Walaupun sudah bersih dibersihin lagi, karena sering digosok-gosok mobilnya hitam jadi warna emas, karena sering digosok-gosok terus. Karena itu berharga nilai sesungguhnya bagi kita, ya. Nah, saya mau tanya, tadi kan sudah tanya kan, ada enggak yang berharga? Saya mau tanya lagi ya, dari tadi tanya terus saja. Pertanyaan yang lainnya ya, apakah Anda sebagai orang Kristen, ya, kenapa Anda kok mengikut Yesus? Kenapa Anda kok mengikut Kristus? Jawabannya kenapa? Jawab sendiri. Saya percaya pasti semua punya macam-macam jawabannya. Ya, karena sebelumnya, atau gini aja, saya sederhanakan. Kenapa sih Anda kok percaya sama Tuhan Yesus? Ya, daripada nanti ngomong mengikut Yesus lebih susah. Kenapa kok percaya sama Tuhan Yesus? Kenapa kok Bapak Ibu Anda semua ini sekarang duduk di sini kok mau rela-rela datang ibadah di tempat ini? Atau mungkin di rumah rela berdoa baca Alkitab. Kenapa coba? Perlu waktu berdoa? Gak apa-apa, saya kasih 15 menit. Saya tinggal khotbahnya 10 menit nanti. Ya kan? Pasti banyak alasan. Ya, sebelum saya tanya ini, sekarang ini saya sempat tanya ke beberapa member CG. Jawabannya simple. Ketika saya ambil beberapa kesimpulan, ujung-ujungnya saya selalu lihat, kenapa sih mereka kok tetap masih mengikuti Yesus? Kenapa kok masih percaya Yesus? Karena setiap doa-doa mereka itu dijawab. Mereka mengalami setiap kebaikan, mereka mengalami berkat Tuhan. Intinya mereka menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Lah ini pertanyaan terakhir saya buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu doanya gak dijawab sama Tuhan, gak mengalami kebaikan Tuhan, gak mengalami pemeliharaan Tuhan, gak mengalami perlindungan Tuhan, apakah Bapak Ibu masih tetap percaya sama Tuhan Yesus? Apakah Bapak Ibu masih mau mengikut Tuhan Yesus? Loh, jangan dihap dulu loh. Tak doain sungguhan loh nanti. Ayo, masih mau apa enggak? Wih, luar biasa ini Pastor Antoni khotbahnya tiap minggu luar biasa pasti. Jemaatnya radikal semua ini kan. Ketika kita jawab seperti ini, saya percaya jawaban kita pasti seperti itu. Saya percaya. Ada yang ngomong enggak tapi enggak berani ngomong tadi. Soalnya yang ngomong pasti masih itu yakin. Yang enggak yakin itu pasti ngempet terus. Ya kan? Enggak mudah ketika kita harus jawab seperti itu. Nah, saya ajak baca firman Tuhan dulu, Filipi 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan
akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Nah, firman Tuhan ngomong kayak gini, segala sesuatu, memang ini yang ngomong adalah Rasul Paulus, itu tidak akan pernah berharga atau tidak berharga sama sekali oleh karena pengenalan kita akan Kristus. Atau sederhananya gini, pengenalan kita akan Kristus itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu rugi kalau kita tidak pernah mengenal Kristus. Bahkan Rasul Paulus ngomong segala sesuatu yang ada dalam hidupnya itu semua sampah. Setiap pencapaian, setiap apa yang dia punya, ya itu semua dianggap sampah oleh karena pengenalannya akan Kristus. Artinya Kristuslah yang paling berharga di dalam hidupnya. Begitu juga tokoh Alkitab yang lain yang bernama Musa. Ya, karena kita akan lihat tentang kisahnya Musa. Ya, dia menganggap Kristus ini jauh lebih berharga daripada setiap apapun yang dia punya. Kenapa saya mau kasih gambaran Musa ini? Karena tadi kan saya sempat tanyakan sama Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Kita tidak mengalami kebaikan Tuhan. Kita tidak mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, apakah kita masih tetap percaya? Enggak gampang ketika tadi jawab masih. Enggak gampang. Saya enggak menghakimi Bapak Ibu Saudara, enggak, tapi saya percaya ketika kita jawab masih. Kalau saya cerita tentang Musa bukan cuma dia enggak dapat sesuatu yang baik loh, bahkan dia tinggalkan hal-hal yang baik. Ya, kita tahu, ya. Ketika Musa dilahirkan, bagaimana kondisi bangsa Israel saat itu, dia menjadi bangsa yang bukan dia, maksudnya bangsa Israel bukan Musanya. Dia jadi bangsa apa ya? Bangsa yang terjajah. Bangsanya ini lagi diperbudak ya oleh orang Mesir. Ya, tapi dimulai dari kedua orang tua Musa, walaupun mereka sering dengar Tuhan nanti akan bawa suatu saat masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi mereka tidak pernah mengalami penggenapan janji. Dan itu bukan masalah 1-2 bulan, bukan masalah 1-2 tahun, itu puluhan tahun. Betul enggak? Ketika Bapak Ibu dengar janji Tuhan, katanya Tuhan mau memberkati aku. Katanya Tuhan mau kasih jodoh aku. Mana sudah 10 tahun tak tunggu kok gak datang-datang. Keburu expired ini. Ya kan? Mana Tuhan, aku masih kondisinya perekonomianku seperti ini. Katanya ikut Tuhan, diberkati Tuhan. Apakah kita masih tetap bisa percaya sama Tuhan? Ya. Tapi lewat orang tua Musa, bagaimana Musa akhirnya setelah lahir 3 bulan kemudian dia ditaruh di dalam keranjang, ditaruh di tepi sungai Nil, dialirkan ke air, akhirnya ketemu dengan putri Firaun. Dia diangkat jadi anak putri Firaun. Tadi kan saya ngomong kan, apa yang Musa nggak alami? Dia anak putri Firaun, dia pangeran Mesir, dia punya segalanya. Tapi dia tinggalkan itu semua karena dia tahu Yesus yang paling berharga. Dia rela berjalan dengan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Dengan pemberontakan mereka. Kalau saya jadi Musa gitu sudah doa sama Tuhan saya kali. Waktu Tuhan ngomong bangsa ini tegar tengkuk aku mau tak musnahkan. Mungkin kalau saya jadi Musa cepetan Tuhan musnahno Tuhan ben bebanku ini cepet plong gitu kan. Benar gak? Yang gak ngerti gak apa-apa, ya kan? Saya gitu. Saya kasih contoh aja ya, mungkin Musa itu kalau teman-teman di sini mungkin CGL atau coach punya member yang kelakuannya diomongi susah gitu. Senengannya ngelawan terus saja. Terus ngerepoti, terus ya apa kok, ya apa kok, ya apa C, ya apa kok, ya apa C, ya apa. Diomongin gak nurut, ya apa terus gitu kan. Doa noai supaya cepat ketemu Tuhan gitu kan. Setuju dengan saya? Nggak berani jawab ini. Memang Pastor Antoni luar biasa didiknya ini. Ya kan kadang itu, kalau saya jadi Musa, aduh Tuhan. Kadang kalau saya jadi, ngapain kok aku yang pilih Tuhan untuk kau utus untuk membebaskan mereka. Ya. Tapi ini tadi poin saya yang pertama, karena saya nggak punya banyak waktu, masih ada poin 2-3. Ini karena review harus dari awal dulu daripada nanti langsung poin 2-3. Yang pertama tadi saya katakan kayak gini. Kebenarannya segala sesuatu yang berharga. Ini yang pertama, perjumpaan secara pribadi. Saya mau ngomong kayak gini, dari poin yang pertama ini kayak gini. Kalau Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu
punya barang yang berharga. Contoh paling gampang kalau Bapak Ibu punya apa? Saya paling gampang kasih contoh mobil aja ya. Kalau Bapak Ibu punya mobil yang Bapak Ibu beli, ya, menurut Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu beli mobil ini, pasti Bapak Ibu akan survei dulu kan mau beli mobil yang mana. Betul ya? Pasti, oh aku pengennya mobil yang kayak gini. Dan aku punya dananya seperti ini, aku pengen yang ini. Artinya sebelum dibeli ini, Bapak Ibu harus sudah tahu terlebih dahulu. Ya. Kenapa poin saya yang pertama ini perjumpaan secara pribadi? Sebelum Bapak Ibu ya mengenal dia, Bapak Ibu sama seperti Musa di Keluaran pasal 4, dia mengalami perjumpaan pribadi pertama kalinya dengan Tuhan. Ketika Tuhan ketemu dengan dia di semak belukar yang lagi menyala, Tuhan kasih tanda, ya, tongkatnya jadi ular, kemudian dipegang jadi tongkat lagi, tangannya dimasukkan ke kantong sama ke jubahnya kayak gitu, kusta dimasukkan lagi jadi sembuh. Itu perjumpaan Musa pertama kali dengan Tuhan. Ya. Itu bukan, kalau kita baca memang tiba-tiba Musa itu jadi percaya sama Tuhan. Betul enggak? Setelah itu kan suruh datang ke Firaun kan. Suruh datang, dia mau. Tapi buat saya walaupun itu pertama kalinya, di belakangnya orang tuanya sudah mulai mengenalkan siapa Allah Israel itu kepada Musa. Maksud saya sama, seperti sebelum kita beli barang tadi yang saya kasih gambaran mobil itu, kita harus tahu dulu apa maunya kita spesifikasi yang akan kita beli dan lain sebagainya. Poin saya gini, kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi, kita tidak akan pernah mengenal dia. Dan kalau kita tidak pernah mengenal dia, kita tidak akan pernah percaya kepada Allah. Nangkep maksud saya? Kalau kita mengenal dia, dia adalah sesuatu yang berharga. Seperti yang saya katakan tadi, kalau barang berharga pasti kita jaga. Seperti itu jugalah ketika kita dengan Tuhan, kita kenal dia. Dia yang paling berharga dalam hidup kita. Kita akan jaga sedemikian rupa hidup kita. Ya, kita akan percaya ketika sampai satu titik pun masa paling gelap di dalam hidup kita, kita tetap percaya. Kalaupun doa-doa kita nggak dijawab, pergumulan kita masih belum selesai, belum kelar, kita masih tetap percaya kepada Allah karena kita kenal kepada dia. Amin. Nangkep maksud saya? Kalau Anda tidak mengalami perjumpaan secara pribadi terlebih dahulu, saya percaya engkau nggak akan pernah bisa menganggap pengenalan kita kepada Kristus atau pribadi Kristus itu yang paling berharga dalam kehidupan setiap kita. Ketika Anda kenal terlebih dahulu, Anda akan bisa tahu bahwa Kristus adalah sesuatu yang berharga. Bahkan kita kehilangan segala sesuatu dalam hidup kita, kita nggak akan pernah. Poin yang kedua, langsung aja ya, supaya nggak kepanjangan. Yang kedua adalah segala sesuatu yang berharga itu tidak ada kata menyesal. Ya ini maksud saya tadi, kalaupun kita kehilangan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah menyesal. Karena yang paling berharga cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Amin. Saya ngomongnya mudah. Bapak Ibu mengamenkannya mudah. Tapi ketika itu terjadi dalam kenyataan kita sehari-hari, apakah kita bisa tetap ngomong amin? Ya, saya ajak kita buka kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayatnya yang ke-24 sampai ke-27. Sudah? Saya baca ya buat Bapak Ibu ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya, saya lanjutkan dulu. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Berhenti dulu sampai sini. Ya. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih apa? Lebih apa? Nah, siapa yang setuju dengan Musa? Tak doain supaya itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Ini nyeleneh loh ayat ini. Ya, kontradiktif. Musa menolak dia disebut anak putri Firaun. Dia lebih suka menderita. Ayo siapa yang suka menderita angkat tangannya supaya lebih jelas ini.
Supaya Tuhan melihat juga, jangan saya. Ayo siapa yang suka menderita? Enggak ada ya. Puji Tuhan, masih waras semua berarti. Ya, poin saya bukan masalah lebih suka menderitanya. Ini aneh bin ajaib ini. Musa enggak mau disebut anak putri Firaun. Kalau saya dalam posisi Musa saat itu, saya bangga disebut anak putri Firaun. Mau kemana-mana dihormati. Betul enggak? Ya kan? Dia yang punya seluruh Mesir, kan pangeran Mesir ya. Ya kan? Tapi dia menolak, bahkan buat saya ya, ini putri Firaun ini adalah mama atau ibu daripada Musa ketimbang orang tua kandungnya, karena dia sejak dari kecil dia dididik sama putri Firaun loh, dia dididik, enggak pernah ngomong loh, dididik dari sana. Dia dididik di Mesir. Ya kan, putri Firaun ini adalah mamanya, ibunya. Tapi dia tolak itu semua, dia lebih suka menderita. Kenapa? Alasannya simpel, karena dia tahu yang paling berharga siapa tadi? Kristus. Lanjut ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Ya. Lihat, Yesus adalah harta yang lebih besar dibandingkan, ya Mesir saat itu adalah negara yang paling kaya. Ya kan? Karena sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Sederhananya Musa tinggalkan dirinya, dia nggak mau disebut anak putri Firaun. Dia tinggalkan segala harta kekayaan Mesir. Kurang kaya apa itu di Mesir? Dia tinggalkan itu semua, dia mau hidup di padang gurun. Ya kan, bersama umat pilihan Allah. Bukan karena umat pilihan Allah. Karena dia tahu kalau bahasa Filipi tadi, dia anggap semua harta Mesir itu kayak sampah. Yang lebih berharga itu Yesus. Gampangannya kayak gitu. Dia nggak ngomong tentang harta Mesir aja, bahkan dia tinggalkan Mesir. Dia tinggalkan Mesir itu, dia tinggalkan segala kenyamanan. Secara fisik apa yang dia dapat, dia tinggalkan semua kesejahteraan dan lain sebagainya. Dia tinggalkan itu semua demi sesuatu yang berharga, yaitu Yesus. Musa meninggalkan banyak sekali hal yang sesuatu hal yang dalam tanda petik aja. Hal yang positif, kenyamanan hidup dan lain sebagainya. Yang dia terima ada sesuatu yang dalam tanda petik negatif. Negatifnya bukan cuma dari orang Mesir, bahkan dari bangsa Israel sendiri. Ya kan? Sering kan bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Sesuatu yang ketika mereka berkeluh kesah dan lain sebagainya. Musa terima itu. Hal-hal yang tidak enak dia terima. Dia tinggalkan hal-hal yang enak secara daging. Demi apa? Demi cuma satu. Demi Allah. Yang menjadi bagian yang berharga buat hidupnya. Amin. Saya ngomongnya gampang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin dengarnya juga gampang. Tapi kalau misalnya itu beneran terjadi dalam hidup saya. Atau terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mau gak kita tinggalkan itu semua? Misalnya Tuhan ngomong kayak gitu. Tinggalkan itu harta bendamu, tolong. Kasihkan tetangga sebelahmu. Kamu ikutlah aku. Mau? Ayo. Gak usah dijawab, dalam hati aja jawabnya. Tinggalkan itu jabatanmu itu yang kamu anggap paling berharga, sudah kamu capai. Ikut aku sekarang. Nggak usah ngomong gitu aja lah ya. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekarang misalnya harus Misalnya harus bekerja. Bekerja demi sesuap berlian gitu. Pokoknya demi keuntungan pribadi. Di satu sisi Bapak Ibu harus misalnya datang beribadah. Di sini cuani gede, di situ suruh ibadah. Ayo milih mana coba? Tak kasih contoh yang simpel itu coba. Ayo jawab sendiri. Saya tidak lagi menghakimi. Tapi saya cuma mau ngomong. Ya. Musa tinggalkan hal-hal yang baik ini tadi, hal-hal yang positif. Dia cuma satu. Demi dia tahu yang berharga itu adalah Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan hal-hal yang nyaman di dalam hidupnya dia tinggalkan itu semua. Amin. Dan Bapak Ibu bisa baca juga Musa. Ya, ketika dia mimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun,
terus di Midian dan lain sebagainya. Musa tidak pernah dengar kita di firman Tuhan atau waktu kita baca, Musa tidak pernah menyesal. Bahkan saya tahu, buat saya kayak gini, Musa itu setiap kali saya baca firman Tuhan biasanya, ya, Tuhan itu selalu memberikan ingatan bagi seseorang yang mengikut dia. Biasanya namanya dirubah. Kayak Yakub jadi Israel, Saulus jadi Paulus. Musa ini tidak pernah diganti namanya, tetap namanya Musa. Buat saya kenapa seperti itu? Supaya Musa ingat aku dulu itu dari situ. Aku meninggalkan hal-hal yang baik semua, kenyamanan hidup semua. Ya, demi sesuatu yang berharga daripada Yesus. Dan poin saya tadi yang kedua apa? Tidak ada kata menyesal. Tidak pernah kita baca di firman Tuhan, Musa menyesal. Pernah ada yang baca? Firman Tuhan ngomong Musa menyesal? Tidak pernah. Dia tahu yang paling berharga adalah Yesus dan dia tidak pernah menyesal. Segala sesuatu yang dia tinggalkan, dia lupakan itu semuanya. Dia percaya dan mengikuti bahkan melayani Tuhan. Memang betul di dalam kehidupan setiap kita ada hal-hal yang kita tinggalkan untuk mengikuti dia. Biasanya hal-hal yang kita tinggalkan biasanya hal-hal yang yaitu dalam tanda petik saya ngomong negatif. Makanya tadi saya ngomong yang di awal tadi. Saya tanya kenapa sih kamu kok ngikut Yesus? Ketika saya tanya orang-orang, mereka ngomong karena Tuhan itu sudah terlalu baik. Aku berhenti melakukan hal yang tidak baik karena aku punya Tuhan. Tak tinggalkan itu semua. Ya kan? Banyak di antara kita semua termasuk saya meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk mengikut Tuhan. Tapi beda dengan Musa. Dia tinggalkan segala sesuatu yang baik, yang nyaman secara daging demi mengikut Tuhan. Ya, dan tidak ada kata menyesal dalam kehidupan Musa. Ya. Dan saya melihat kayak gini Bapak Ibu. Ini bukan cuma di firman Tuhan ya, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ketika ngomong dengan anak-anak rohani dan lain sebagainya. Saya lihat kayak gini, orang yang biasanya kehidupannya kehidupannya rusak banget gitu ya. Ketika mereka bertobat melayani Tuhan, itu jauh lebih radikal daripada orang yang hidupnya baik-baik saja. Biasanya kayak gitu. Ngerti nggak ya maksud saya ya? Saya ulang pelan-pelan aja ya. Kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dulu kehidupannya mungkin ya 10 perintah Allah itu dilanggar semua. Mencuri iya, membunuh iya, ya kan, berzina iya. Apalagi, pokoknya semua dilanggar itu 10 perintah Allah. Dan orang itu bertobat, biasanya akan jadi orang yang radikal. Sama seperti Saulus jadi Paulus itu loh. Tapi orang yang biasanya cuma lempeng-lempeng aja. Aku dari sononya sudah jadi anak Tuhan, baik didikannya gini-gini. Biasanya di sini juga ya lempeng-lempeng aja, biasa-biasa aja. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya lihat bukan di firman Tuhan aja, tapi dalam kehidupan setiap yang anak-anak rohani yang saya gembalakan biasanya saya lihat orang-orang yang tadi kayak yang itu, mereka aja berani bukan cuma mati maksudnya mati-matian buat dosa. Ya. Ketika mereka bertobat mereka akan mati-matian buat Tuhan. Karena buat dosa aja berani mati-matian apalagi buat Tuhan, sesuatu yang berharga. Artinya di poin yang kedua saya mau ngomong kayak gini Bapak Ibu, ya kalau kita tahu bahwa tidak ada kata menyesal. Seharusnya semakin besar harga yang kita bayar, makin besar pula komitmen kita kepada Tuhan. Ya. Semakin besar yang kau tinggalkan ini tadi yang Anda merasa aku harus mengikut Tuhan. Apa yang kau tinggalkan ini besar, itu membuat komitmen Anda semakin kuat dengan Tuhan. Dan itu tidak ada kata menyesal. Nangkep maksud saya Bapak Ibu. Ya kan? Kalau Anda punya sesuatu yang berharga, tadi contohnya misalnya Bapak Ibu beli barang yang berharga, yang beneran Bapak Ibu suka, ya sampai akhirnya Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu menyesal enggak ketika punya barang itu? Enggak kan? Betul ya? Enggak menyesal pasti. Pasti tadi dipamer-pamerkan, dibangga-banggakan. Dan bukan cuma dirawat, dipelihara. Ya. Tapi kita berkomitmen bahkan beset sedikit aja. Aduh emanire langsung dibetulkan. Betul enggak?
Kita akan komitmen untuk menjaganya. Seperti itu jugalah kita dengan Tuhan. Kalau kita tahu kita punya Tuhan adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kita akan dengan komitmen untuk menjaganya. Karena sesuatu yang besar untuk kita memperolehnya ini. Apalagi kalau kita tinggalkan segala hal-hal yang baik. Kita akan menjaganya sedemikian rupa. Nangkep sampai sini maksud saya Bapak Ibu? Dan itu bukan hal yang mudah. Tetapi saya percaya kalau Bapak Ibu semua di sini, kalau Bapak Ibu benar-benar Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang berharga, Bapak Ibu tidak akan melihat ke belakang. Tidak ada yang dapat menggantikan bahkan siapa, apapun di dalam kehidupan Anda melebihi Tuhan yang berharga di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Dan saya percaya yang memampukan kita untuk bisa sampai di sana tadi, Anda harus mengenal Kristus dulu terlebih dahulu di poin yang satu tadi. Saya nggak bisa balik lagi ke poin satu karena panjang lebar. Bapak Ibu nanti bisa dengarkan sendiri nanti di Living Word nanti di Gereja Mawar Sharon YouTube-nya. Ya. Tapi Bapak Ibu harus mengalami pengenalan Kristus terlebih dahulu. Barulah Bapak Ibu tahu di sini, oh sungguh aku bersyukur. Memang nggak mudah. Ya. Tetapi semakin kau tahu ini berharga, kau akan menjaganya, kau akan berkomitmen sungguh-sungguh. Supaya engkau gak pernah kehilangan Kristus di dalam kehidupanmu. Bahkan kejadian paling gak enak sekalipun, ya, tidak akan pernah membuat kita ini, hati kita bergeser kepada Kristus. Ya. Tadi pagi saya sempat kasih contoh, saya suatu pembicaraan lagi ngomong sama seseorang member CG gitu kan. Dia cerita, hidupku ini baik-baik saja, aku gak pernah nipu, aku kerja ya jujur, ya kan. Tapi kok sering aku ditipu. Ya, biar nggak panjang lebar ya Bapak Ibu, paling gampang kayak ini. Jadi orang Kristen ini kelihatannya kok apes gitu ya. Terus gitulah bahasa saya supaya cepat karena saya nggak punya banyak waktu. Sementara yang orang bukan Kristen kok kelihatannya enak ya, kok diberkati ya. Saya nggak ngomong diberkati Tuhan, rasanya hidupnya lebih diberkati gitu. Kalau jadi orang Kristen kok apes ya. Ya, saya waktu itu setelah ngomong panjang lebar saya ngomong kayak gini. Sorry ya aku tanya ya sama kamu ya. Kamu pernah tahu ceritanya Ayub? Ya cuman kayak gitu. Ayub di Alkitab Bapak Ibu, bukan Ayub teman Bapak Ibu, bukan. Ayub di Alkitab. Ya pernah tahu. Gimana kehidupan rohaninya Ayub? Kan firman Tuhan ngomong, Ayub ini orang yang saleh. Betul nggak? Takut akan Tuhan. Apes juga itu. Saya tanya kamu rohanimu sama Ayub lebih rohani siapa? Itu bahasa saya gitu emangnya. Ya lebih rohani Ayub lah. Dia akan ngomong gitu. Ya lebih rohani Ayub lah, ya Ayub sih lebih rohani yang terima kayak gitu kok. Ya kan ngomong gitu dia. Oh iya ya dia ngomong kayak gitu. Loh terus kenapa? Lah ya itu saya juga enggak bisa jawab. Tanya Tuhan sendiri aja. Ya kan. Tapi poin saya gini loh. Saya bukan lagi ngomongin itunya. Tapi saya ngomong gini. Ayub. Dia tetap sampai pada akhirnya dia tahu. Harta yang paling berharga itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia enggak, walaupun apapun yang dialami dia enggak sampai kehilangan Tuhan. Walaupun sempat komplain sama Tuhan. Tapi dia tidak pernah kehilangan Tuhan. Betul nggak? Dan Tuhan memulihkan. Nah maksud saya ngomong kayak gini buat Bapak Ibu. Kalau tahu Tuhan adalah yang berharga. Nggak usah menyesal. Ya, kalau misalnya Tuhan memulihkan puji Tuhan. Kalau enggak sekalipun enggak. Ya, jadikan dia harta yang paling berharga di dalam kehidupan Anda. Amin. Tidak ada kata menyesal. Jangan noleh ke belakang. Amin. Ngomongnya mudah Bapak Ibu. Nanti pada kenyataannya kita sendiri yang tahu. Makanya kembali ke poin 1. Kenalilah dia sedemikian rupa. Kalau Anda kenal Tuhan. Anda akan percayakan hidup Anda di tangan Allah yang kuat. Amin. Yang ketiga. Lanjut di Ibrani 11 ayat yang ke-28. Karena iman. Maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Poin yang ketiga adalah warisan yang kekal. Ya, kenapa saya ngomong seperti ini? Kalau kita tahu Paskah pertama kali ini ya waktu penyelamatan Allah bagi anak sulung bangsa Israel. Ketika mereka disuruh memercikan darah anak domba pada tiang-tiang pintu rumah mereka. Ya. Itu adalah Paskah pertama kali dan sampai sekarang pun
kita masih merayakan Paskah. Secara sederhana saya ngomong kayak gini, Paskah itu adalah simbol kemenangan atas kematian dan dosa, serta pengharapan kepada kehidupan kekal. Ya. Dan perayaan Paskah ini itu yang menghubungkan seluruh generasi orang percaya. Dari generasinya Musa itu tadi, ya, generasi yang pertama sampai sekarang. Bukankah itu warisan yang kekal bagi setiap kita orang percaya? Ya. Dan buat saya warisannya bukan cuma Paskah, tapi warisannya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia yang sesuatu yang berharga di dalam kehidupan setiap kita. Dan poin saya kayak gini, kalau itu adalah warisan yang kekal, jangan berhenti sampai diri kita sendiri. Wariskan itu dari generasi ke generasi, kepada keturunan demi keturunan, kepada anak cucu Anda, kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Wariskan buat segala sesuatu yang paling berharga, yaitu adalah Yesus. Ya, lewat apa yang Anda sharingkan, lewat apa yang Anda ceritakan ketika Anda memiliki Yesus, banyak orang terinspirasi, banyak orang hatinya mulai tergugah. Iya ya, aku tinggalkan ini semua demi aku dapat Yesus. Mereka bisa melihat, oh iya ya, kok bisa ya. Ketika Anda wariskan itu, saya percaya akan lebih banyak hati yang terbuka untuk mereka percaya kepada Tuhan. Lewat hal-hal yang sederhana, wariskan itu. Amin. Ya, kalau tadi memang konteksnya di situ Paskah, ya kok bisa sampai sekarang? Karena itu simbol pengharapan buat saya ketika Anda wariskan sesuatu yang kekal, itu menjadi pengharapan bagi orang-orang yang ada, generasi yang ada di bawah kita. Dan itu tugas kita, bukan cuma diem. Saya percaya kalau misalnya Musa dan bangsa Israel seterusnya cuma diem, Paskah nggak akan pernah kita rayakan sampai sekarang. Betul nggak? Itu cuman, oh iya itu dulu ceritanya. Pada waktu Musa itu loh, anak sulung selamat karena mereka ngolesin darah domba, darah anak domba di pintu-pintu rumah, di jendela-jendela. Ya cuman sekedar itu. Tapi kan nggak berhenti sampai di sana, betul nggak? Sampai sekarang pun kita merayakan Paskah. Maksud saya sama, kalau Bapak Ibu tahu sesuatu yang berharga yaitu Yesus, ceritakan itu jadi warisan-warisan berikutnya. Supaya banyak orang mendengar, banyak orang tahu bahwa yang paling berharga di dalam kehidupan setiap mereka itu adalah Yesus. Amin. Ya. Sama seperti Musa, ya, untuk mengikut Tuhan, tampaknya kita harus meninggalkan banyak hal. Mungkin dari kita sudah, ya, dari kita sudah ada yang meninggalkan banyak hal dan melakukannya. Mungkin ada yang iya, ada yang tidak. Tapi bagi saya untuk mengikut Tuhan itu butuh yang namanya komitmen. Amin. Butuh yang namanya komitmen, menyangkut banyak hal, waktu, uang. Ya. Kadang kalau ngomong waktu, ngomong uang, kadang kita gunakan untuk kesenangan kita sendiri. Tetapi kalau kita mau mengikut Tuhan, ayo komitmen. Luangkan waktu untuk Tuhan. Luangkan uang kita untuk Tuhan. Supaya bisa mewariskan warisan yang kekal dalam kehidupan orang-orang yang ada di bawah kita. Amin. Saya tulis kayak gini. PPT saya yang terakhir kayak gini. Namun tidak ada sesuatu yang kita tinggalkan dapat dibandingkan dengan apa yang ada di depan sana. Maksud saya kayak gini. Yang kita tinggalkan sekarang warisan yang berharga itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu jauh lebih berharga di depan. Di belakang tidak ada apa-apanya. Yang di depan itu kita akan melihat bahwa pengharapan. Kita akan melihat banyak generasi-generasi yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saya buka ayat yang terakhir. Filipi 3 ayat yang ke-7. Kembali ke Filipi tadi. Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Firman Tuhan jelas loh. Segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan bagiku, makanya tadi saya ngomong butuh komitmen untuk mengikut Tuhan, ya, termasuk hal waktu, uang dan lain sebagainya, supaya kita tahu semua itu tidak berharga yang dahulu itu. Yang menguntungkan kita cuma satu, yaitu Yesus. Amin.
Karena dia sesuatu yang berharga di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya berdoa supaya umat Tuhan di tempat ini benar-benar menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan Anda. Ya. Yesuslah yang paling berharga melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bukan cuma di kehidupan Anda, tapi dia lebih berharga daripada apa yang ada di dunia ini. Dan saya berdoa supaya itu sungguh-sungguh kita pegang teguh dan kita tidak pernah melepaskan. Saya percaya kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga, nggak mungkin Bapak Ibu pasti dijaga, dirawat, dipelihara kayak gitu. Sama kalau kita punya Tuhan Yesus, kita jaga, kita rawat, bahkan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Amin.